Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Praditya Lambara. Saya salah satu dari tim vokasi yang ada di PT Temin di bagian training. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai buku logbook. Mohon maaf, saya membuka masker di ruangan ini saya sendiri, sehingga secara protokol kesehatan sudah memenuhi dan saya akan menyampaikan secara verbal tanpa menggunakan masker. Safety komitmen saya akan selalu menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun saya berada. Baik, sesi kali ini adalah penjelasan mengenai buku logbook. Sebenarnya buku logbook itu apa? Teman-teman sudah dibagikan mengenai buku logbook vokasi. Buku logbook ini merupakan buku catatan harian teman-teman semuanya atau buku jurnal harian. Satu orang satu buku dan ini berisi catatan-catatan informasi penting yang teman-teman dapatkan selama mengikuti program vokasi. Jadi ini semacam buku jurnal kalau di SMK. Nah, teman-teman semuanya, buku ini terdiri dari beberapa program pelatihan, namun nanti ada beberapa yang ingin saya jelaskan highlight item mana yang harus diisi, gitu ya. Nah, buku logbook vokasi ini mohon bantuannya untuk bisa dituliskan nama di pojok kanan atas di bagian luar dan di bagian dalam di cover pertama silakan ditulis namanya. Hal ini penting supaya apabila hilang terselip teman-teman yang menemukan bisa mengembalikan. Jadi tolong diberikan nama di area pojok kanan atas, baik di luar maupun di bagian cover depan di buku logbook vokasi ini. Baik, buku modul vokasi ini atau logbook ini ada 3 bagian utama teman-teman. Di bagian slide PowerPoint ini yang di print out, ini berisi tentang sekilas penjelasan program pemagangan. Dan materi-materi ini sudah dijelaskan oleh tim HRD pada saat teman-teman mengikuti program induksi di Wisma PHI. Dan apa saja hak benefit, kemudian aturan-aturan juga sudah dijelaskan di induksi sehingga tidak saya bahas lebih mendetail. Kemudian bagian yang kedua berisi tentang lembaran-lembaran program. Jadi ada program atau kompetensi atau pekerjaan. Gampangnya adalah pekerjaan apa yang teman-teman nanti akan hadapi pada saat teman-teman magang, gitu ya. Nah, ini sangat detail dan cukup banyak sehingga ini pada saat teman-teman ditempatkan nanti sesuai dengan areanya. Ada yang misalkan di assembling, ada yang di casting, ada yang di stamping, ada yang di painting, ada yang di logistik, ada yang di maintenance dan seterusnya. Jadi ini berisi program-program kompetensi apa yang teman-teman akan dapatkan selama teman-teman magang di PT Toyota. Kemudian hal yang paling penting yang harus diisi adalah satu, yaitu buku atau lembar kartu kontrol pembelajaran. Jadi ada kartu kontrol pembelajaran, ini berisi tentang logbook pembelajaran. Jadi di dalam logbook pembelajaran ini ada beberapa kolom utama yang teman-teman harus isi, gitu ya. Yang pertama nama teman-teman semuanya, kemudian program yang diikuti, misalkan teman-teman sebagai operator welding, tuliskan operator welding, operator painting, tuliskan operator painting, operator logistik, tuliskan operator logistik. Kemudian ada nama line atau proses, nanti teman-teman baru dapatkan setelah teman-teman mendapatkan mentor di line, karena ini teman-teman sekarang ini di fase training fundamental skill dan induksi, maka teman-teman nanti nama line-nya akan diketahui setelah teman-teman di placement di produksi. Kemudian nama mentor. Nama mentor ini mengikuti nama tim leadernya yang ada di lapangan. Jadi teman-teman biasanya nanti ada asakai pagi atau briefing pagi, di situ ada perkenalan, maka biasanya di sesi perkenalan baru diketahui nama tim leadernya siapa atau nama grup leadernya siapa. Jadi nanti dituliskan di pojok kanan atas. Kemudian nomor registrasi. Nomor registrasi ini teman-teman mendapatkan database berisi noreknya, gitu ya. Jadi nomor registrasi itu menunjukkan kode nomor identitas teman-teman semuanya. Nah, nanti akan ada dan dibagikan ke teman-teman semuanya
Seperti waktu di fundamental skill teman-teman sudah dibagi trainingnya, di sana ada nomor registrasi. Nomor registrasi itulah yang dituliskan di kolom atas, gitu ya. Kemudian teman-teman semuanya, di sini ada beberapa kolom utama. Kolom utama ini sifatnya diisi secara individual. Kenapa? Karena salah satu tujuan magang ini, si pemagang atau peserta vokasi diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menuliskan serangkaian aktivitas keseharian teman-teman semuanya, dari mulai hari pertama kali masuk sampai selesai. Dan di sini ada hari ke-1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di sini ada kolom hari dan tanggal. Silahkan teman-teman semuanya tuliskan hari dan tanggal saat teman-teman training fundamental skill. Misalkan teman-teman sekarang sudah di LAN, maka tuliskan waktu training fundamental skill kemarin itu tanggal berapa, hari apa. Itu dituliskan di urutan yang pertama, sehingga nomor 1 itu adalah hari pertama pada saat teman-teman training fundamental skill. Kemudian yang kedua adalah unit kompetensi yang dipelajari. Unit kompetensi ini merupakan pekerjaan berupa skill, berupa pengetahuan, atau berupa penugasan-penugasan yang disampaikan oleh mentor pada saat teman-teman semuanya berada di produksi. Bisa jadi misalkan unit kompetensinya belajar misalkan melakukan pengelasan frame, melakukan pengoperasian mesin spot welding, melakukan pemasangan ban, melakukan pengecetan pintu depan, dan lain sebagainya. Jadi tergantung teman-teman nanti ditempatkan di mana. Silakan dituliskan di unit kompetensi yang dipelajari ini, gitu ya. Kalau training berarti tuliskan training fundamental skill assembling, training fundamental skill welding. Kemudian kalau sedang training safety, gitu ya, tuliskan seperti contoh. Di sini ada contoh di arsir, gitu ya, belajar tentang safety atau keselamatan kerja. Ini sama kalau sifatnya pengetahuan atau training. Kalau sifatnya pekerjaan, tolong dituliskan singkat saja pekerjaannya apa. Karena kolom ini jumlahnya sedikit dan logbook ini kami buat ringkas supaya efektif. Teman-teman tidak panjang lebar seperti bikin karangan atau uraian paragraf by paragraf, tapi teman-teman pointers-pointersnya saja, poin-poin pentingnya saja. Jadi singkat-singkat saja. Kemudian teman-teman kolom yang berikutnya adalah yang dikerjakan. Yang dikerjakan ini teman-teman tuliskan. Kalau unit kompetensi itu berupa pekerjaan besarannya, tetapi yang dikerjakan ini sudah detailnya. Misalkan unit kompetensi yang dipelajari tentang mengoperasikan mesin spot welding. Nah, biasanya teman-teman tuliskan yang dikerjakan misalkan menggunakan alat pelindung diri, mengoperasikan spot gun, men-setting benda kerja misalkan, men-setting mesin misalkan. Jadi ini dituliskan pointers saja, poin-poinnya saja. Kemudian kolom yang keempat, ini ada 3 kolom pendukung. Kolom yang keempat adalah hal yang dipelajari oleh trainee atau oleh peserta magang. Nah, ini kita bedakan jadi 3 teman-teman semuanya. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah sikap. Jadi diharapkan pekerjaan itu membentuk kompetensi teman-teman. Nah, kompetensi itu ada 3 tadi. Satu-satu teman-teman saya jelaskan. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan ini berarti kira-kira menurut teman-teman ketika melakukan pekerjaan, pengetahuan apa yang didapat? Misalkan ketika tadi contohnya adalah mengoperasikan mesin spot welding, maka pengetahuan yang didapat adalah cara kerja mesin spot welding, langkah kerja mesin spot welding, men-setting, pengetahuan setting material, pengetahuan menggunakan alat pelindung diri di proses welding misalkan. Jadi tuliskan singkat saja. Kemudian skill yang diperoleh berarti apa? Skill biasanya menggunakan kata-kata bantu berupa tulisan mampu, misalkan mampu mengoperasikan, mampu menggunakan, mampu men-setting, gitu ya. Jadi pergunakan kata-kata untuk mendukung skill. Kalau pengetahuan itu berarti tahu, dapat, gitu ya. Jadi kata-kata kerjanya itu yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau sikap ini tuliskan sikap yang bisa terukur. Contohnya disiplin, cermat, sesuai standar, mencapai standar kualitas misalkan. Kemudian ketelitian, kemudian detail misalkan. Nah, ini tuliskan.
Misalkan tadi mengoperasikan spot welding, maka sikapnya bisa teman-teman pilih 1 detail, 2 ketelitian, yang ketiga cermat, yang keempat sesuai dengan SOP. Misalkan seperti itu. Jadi sikap ini teman-teman diharapkan bisa menuliskan ketika kita diajarkan suatu pekerjaan, maka sikap apa yang bisa dipelajari dari sana gitu ya. Jadi ini dari mulai tanggal sampai dengan sikap atau kompetensi yang diperoleh, ini yang menuliskan adalah siswa atau yang menuliskan teman-teman vokasi. Kemudian untuk yang kolom paling kanan yaitu komentar pembimbing dan para pembimbing, ini silahkan teman-teman semuanya minta komen dari pembimbingnya. Jadi ini di akhir hari atau saat briefing dituliskan dulu. Kemudian teman-teman di sore hari minta komen dan paraf. Tanda tangan ini berarti mengetahui bahwa pimpinan atau mentor ini juga ikut memberikan feedback, memberikan masukan terhadap apa-apa yang sudah dipelajari secara harian. Ini diisi kolom-kolom ini setiap hari demi hari. Kemudian teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa metode absen kita itu ada 2. Yang pertama menggunakan kartu prik yang dimasukkan ke mesin proximity gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan catatan harian buku logbook teman-teman. Jadi buku logbook ini dicatat jam in sama out. Jadi tuliskan saja in sama out, in out setiap hari. Tujuannya apa gitu ya? Tujuannya apabila kartu prik teman-teman semuanya misalkan robek, misalkan kehujanan, basah, terselip, hilang, teman-teman masih punya catatan dan ini diketahui atau ditandatangani oleh mentor. Jadi misalkan hari ini, tadi pagi teman-teman masukin kartu prik ke mesin Amano, dicek, oh saya jam 6.30, tuliskan in 6.30. Outnya nanti sore misalkan jam 17.00, berarti ditulis 17.00 gitu ya. Dan seterusnya. Di bagian paling kanan ini ada space kosong di luar tabel. Teman-teman bisa tulis sendiri in out setiap harinya. Nah, ini bisa teman-teman isi. Termasuk yang shift malam, silakan ditulis di sana. Termasuk apabila ada tambahan jam belajar. Tambahan jam belajar bisa di awal, bisa di akhir. Teman-teman tuliskan nanti gitu ya. Ada tambahan jam belajarnya enggak gitu. Nah, yang ketiga adalah teman-teman juga difasilitasi di WhatsApp group berupa link untuk penulisan jam tambahan belajar maupun jumlah masuk shift malam. Di sana tinggal diinput dan penjelasannya bisa dilihat di WhatsApp group, ada beberapa instruksinya. Jadi tujuan dari buku logbook ini adalah 1, kartu prik teman-teman hilang, ada backupnya. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman mau menginput di dalam link WA group berapa tambahan jam belajarnya, bisa juga menggunakan pedoman ini. Jadi ini merupakan alat bantu teman-teman dan tidak boleh hilang. Tolong dirawat ya teman-teman semuanya. Silakan dituliskan satu persatu setiap harinya teman-teman semuanya, dicatat gitu ya. Kalau saya keteteran gimana? Diusahakan. Kalau mentor saya sibuk Pak, jadi 2 hari sekali ikutin, tetapi diusahakan setiap hari teman-teman memintakan tanda tangan gitu ya. Nanti di sana akan ada diskusi. Nah, teman-teman ini harus shifting dari dunia sekolah ke dunia kerja. Maka di sana juga ada beberapa dimensi sosial, dimensi adaptasi, dimensi terkait dengan komunikasi dengan mitra kerja, dengan pimpinan atau mentor. Disitulah dibentuk gitu ya. Kalau teman-teman hanya dijelaskan teori di kelas, tidak akan terbentuk. Tetapi teman-teman dihadapkan pada situasi di mana teman-teman harus membawa buku logbook ini, konfirmasi dengan atasan, senyum sapa salam, sopan santun. Ini juga akan belajar dimensi sosial, kompetensi sosial dan dimensi sosial teman-teman sehingga terasah. Maka salah satu fungsi dari logbook ini juga ikut membantu metode komunikasi teman-teman di lapangan. Baik, selanjutnya teman-teman semuanya, di buku logbook ini juga ada 1 lembar A3 yang berisi tentang evaluasi terkait dengan kesehatan teman-teman semua. Di potret A3 ini di bagian belakang, silakan teman-teman isi yang kondisi kesehatan. Jadi diisi kepala, mata, bahu, tangan, pinggang, perut, kaki, kondisinya seperti apa.
Nah, ini ada shift white, ada shift red, tergantung teman-teman nanti akan ikut di shift white atau shift red. Silakan di kotak 4 ini dituliskan minggu atau tanggal setiap harinya gitu ya. Misalkan sekarang tanggal 12 berarti misalkan sekarang tanggal 8, Senin kemarin tanggal 7 berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 5 kolom. Ini menunjukkan 5 hari kerja dalam satu minggu. Kemudian di bawahnya ini dituliskan angka 4 itu berarti sehat, angka 3 berarti sakit bisa bekerja, angka 2 berarti sakit hadir tidak bisa bekerja, angka 1 berarti sakit tidak hadir dengan surat keterangan dokter, 0 berarti sakit tidak hadir tanpa keterangan. Jadi ini dituliskan. Saya berharap teman-teman komunikasi dengan mentor cukup baik, sehingga teman-teman minimal kalau misalkan sakit itu ada di angka 1. Jadi meskipun nggak hadir tapi izin, ada surat keterangannya gitu ya. Kira-kira seperti itu, karena kita melatih kompetensi sosial teman-teman semuanya. Kemudian untuk yang moral, kemudian perilaku safety ini kosongkan saja, karena ini kami punya form evaluasi dengan mentor terkait dengan perilaku teman-teman semuanya. Jadi teman-teman untuk kesehatan, karena kita juga belajar tentang bagaimana kita melakukan safety declaration dan healthy declaration, maka kita mengajak teman-teman untuk belajar mengatur apa yang kita rasakan dituliskan. Ini juga merupakan salah satu kompetensi untuk mengetahui kondisi teman-teman di bidang kesehatan. Jadi tolong tuliskan setiap hari dalam durasi 5 hari bekerja setiap minggunya status kesehatan teman-teman semuanya. Nah, ini bisa diisi pada saat sebelum berangkat kerja, saat di bis, sebelum kita 5 minute talk atau briefing pagi, silakan diisi. Di Oasis juga boleh. Jadi ini teman-teman ada beberapa format atau form yang teman-teman harus isi, dan harapannya buku logbook ini bisa menjadi buku pribadi teman-teman semuanya. Jadi dirawat dengan baik gitu ya. Apabila teman-teman menemukan buku ini tergeletak, segera diamankan dan diketahui namanya siapa, norek dari bagian mana gitu ya. Kalau benar-benar hilang, kami akan ganti, segera informasi kepada mentor atau kepada kami di WA group, kita ada media komunikasi. Demikian teman-teman semuanya penjelasan terkait dengan logbook. Harapannya video singkat ini bisa memberikan gambaran, dan di batch 21, batch 22 kita sudah ada induksi terkait dengan program magang. Harapannya buku logbook ini lebih memperjelas lagi tentang apa saja yang teman-teman harus isi selama mengikuti program pemagangan. Nah, harapan saya apabila masih ditemukan beberapa pertanyaan, silakan difoto saja bagian mana yang belum jelas, nanti saya akan balas. Insya Allah semua WA teman-teman kami akan balas. Sebagai salah satu keefektifan membalas WA, mohon untuk tidak japri, mohon untuk menyampaikan di grup, sehingga satu pertanyaan ini berlaku dengan jawaban kami untuk semuanya, tidak ada yang double pertanyaan, sehingga ketika kami menjawab pun juga mungkin ada peserta lain yang bertanya, tapi ketika kita menjawab satu pertanyaan ini berlaku untuk semuanya. Demikian teman-teman semuanya sedikit penjelasan singkat tentang buku logbook. Yang pertama, jaga kesehatan teman-teman semuanya. Yang kedua, jaga safety teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Dan saya berharap, kami semua berharap teman-teman bisa selesai tuntas mengikuti program vokasi di PT Temin dan mendapatkan surat keterangan melakukan pemagangan di Temin, dan bisa mendapatkan sertifikat kompetensi di Temin sebagai bentuk eviden teman-teman menyelesaikan program magang di Temin. Demikian, semoga teman-teman bisa memahami dan kita masih bisa berkomunikasi di WhatsApp group maupun di pertemuan-pertemuan in class, baik online maupun offline. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.